Tadi memang benar kata Pak Badri, untuk di siaran itu rata-rata memang bekerja sendiri, maka semua disiplin dulu kayaknya masuk ke dalamnya. Saya insinyur kelautan karena memang punya hobi untuk di siaran. Kemarin masuk di RRI Jakarta, kemudian juga mencoba melamar di TVRI Firman, punya kontrak di sana, dan akhirnya sekarang terdaftar di RRI Pekanbaru. Bapak Ibu yang berbahagia, yang baik hatinya, barangkali kalau minta pandangannya, saya kemarin sempat menghubungi panitia, apa yang harus kami persiapkan. Dapat jawaban dari Ibu Febriati, hanya kita berbagi pengalaman saja, diskusi tentang juga beri masukan mengenai kebutuhan-kebutuhan untuk industri. Tapi dalam paparan ini coba juga saya siapkan apa yang kami kerjakan, apa yang RRI kerjakan. Kalau tentang RRI barangkali Bapak Ibu juga sudah paling tidak sedikit mengetahui, apalagi sekarang informasi mengenai RRI juga bisa didapatkan dari berbagai berbagai informasi. Begitu search di Google tentang RRI, semuanya bisa dapat, termasuk mengenai informasi yang profil RRI ini juga sudah bisa Bapak Ibu dapatkan dari Google ketika kita searchnya. Tapi barangkali saya ingin mengulang lagi bahwa RRI itu sekarang sudah bentuknya LPP, Lembaga Penyiaran Publik. Ini karena ada undang-undang yang membawahinya, termasuk PP Undang-Undang 32 tahun 2002 dan dilanjutkan dengan turunannya PP 11 dan PP 12. PP 11 itu tentang LPP, PP 12 tentang LPP khusus RRI. Ini yang pertama. Maka semenjak 2005 itu RRI sudah menjadi awalnya menjadi Percan, kemudian berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Lembaga Penyiaran Publik sendiri dalam undang-undang itu dikenal ada 3 kategori: lembaga penyiaran publik komunitas, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Baik Bapak Ibu yang baik hatinya, barangkali saya akan menyampaikan tentang RRI itu sendiri, apa yang kami kerjakan. Di RRI itu sebenarnya dalam dalam perintahnya, RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, dan tidak komersial, yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. Ini garis besarnya. Sebenarnya ini normatif ya, tapi memang ini untuk mengejawantahkan perintah dari Undang-Undang 32, PP nomor 11 dan PP nomor 12. Saat ini kami sampaikan Bapak Ibu bahwa RRI sudah diperkuat dengan 99 stasiun penyiaran yang terdiri dari 1 satker tipe A. Tipe A itu Jakarta sendiri, kemudian 30 stasiun satuan kerja tipe B yang tersebar di beberapa tempat, tapi khusus lagi di beberapa provinsi, termasuk Pekanbaru ini adalah tipe B. Kemudian kami juga ada 34 satker tipe C, itu di daerah-daerah kota dan kabupaten. Kemudian kami juga ada pusat pemerintahan yang bahasa kerennya Pro 3. Kemudian ada SLN. SLN ini Voice of Indonesia, siaran luar negeri. Itu dikelola di pusat. Sampai saat ini VOI itu menyelenggarakan siaran dalam 9 bahasa, menjadikan siaran dalam 9 bahasa.
itu untuk oversight. Kemudian ada 32 studio produksi. Studio produksi itu semacam anakan, tapi mereka juga melakukan produksi. Yang di Pekanbaru kami punya anakan itu adalah SP Bengkalis. Di sana juga beroperasi, juga merekrut pegawai. Ada 10 orang pegawai kami di sana di SP Bengkalis. Rata-rata kemarin lulusan dari Politeknik Bengkalis. Jadi itu Bapak-Bapak. Apa yang kami lakukan di RRI, kami itu diperintahkan untuk memberikan informasi layanan siaran, maka di hampir semua stasiun produksi itu kami mempunyai 3 program untuk tipe B. 3 program ini Bapak Ibu, ini identik dengan 3 stasiun. Ada programa 1, programa 2, dan programa 4. Programa 1, programa 2, dan programa 4. Kenapa harus dibeda-bedakan ada programa begini, programa 3 program seperti ini? Ini lebih kepada menyasar segmen, membedakan segmen. Kalau programa 1 itu menyasar anak-anak sampai dewasa, kemudian programa 2 menyasar teenager, anak-anak remaja, kemudian pro 4 itu hadir dengan format budaya. Ini pro 1 seperti ini yang kami desain untuk program 1. Jadi kami visi programnya pusat siaran pemberdayaan masyarakat, menyajikan informasi pendidikan, budaya, dan hiburan. Pro 1 itu sebutannya kanal inspirasi, ada tagline-nya, call stationnya Pro 1 RRI. Kalau di kami Pro 1 RRI Pekanbaru. Kemudian semboyan institusinya sekali dunia sama. Untuk segmentasinya ini boleh Bapak Ibu lihat, pendengar utama kami 25 sampai 50 tahun. Pendengar ke-1 50 tahun, pendengar kedua di bawah 25 tahun. Segmentasi ini perlu kami paparkan karena dari sini nanti akan bermuara pada program-program yang kita akan desain. Pendidikan untuk pendengar yang kami sasar itu pendengar utama SLTA, pendengar ke-1 SLTP, pendengar ke-2 SD. Karakter dinamis, cerdas, matang, bijaksana, dan berkepedulian sosial. Jadi selain itu dari moralitas, SES-nya, strata ekonomi sosial yang disasar adalah B sampai C, jadi menengah. Untuk sasaran wilayahnya, Pro 1 ini lebih luas, karena untuk Pekanbaru sendiri, RRI Pekanbaru sendiri itu kami diperintahkan untuk melayani cakupan wilayahnya seluruh Riau. Namanya RRI Pekanbaru, tapi sejatinya kami melayani seluruh provinsi. Maka kami juga punya ada beberapa stasiun relay di beberapa tempat, di Rangsang, di Pelalawan, kemudian di Dumai, di Bengkalis, di Siak, di Imbu. Di 7 tempat kami punya stasiun relay untuk memperkuat jangkauan siaran program 1. Kemudian pronominanya Anda barangkali ini hanya informasi singkat saja karena memang rasanya bisa di-search dan Bapak Ibu lebih mengerti kenapa klasifikasi ini kami buat ya. Lanjut untuk Pro 2. Pro 2 itu seperti saya sampaikan bahwa ini memang menyasar anak-anak muda. Jadi visi programnya pusat kreativitas anak muda. Kalau Pro 1 pusat pemberdayaan masyarakat, kalau ini pusat kreativitas anak muda. Format programnya musik dan informasi. Kemudian tagline-nya suara kreativitas. Stasiun Pro 2 RRI Pekanbaru. Segmentasinya 12 sampai 25 tahun. Kemudian ada segmen utama kami 17 sampai ke 22 tahun. Pendidikan SLTP sampai sarjana. Kemudian SES yang dituju B, C masih menengah.
tapi mengiris sedikit-sedikit untuk tipe ses A, karena dari penelitian rupanya memang banyak justru kalangan anak-anak muda yang menjadi berada pada level ini, pada level A. Banyak anak-anak muda yang kreatif yang justru berada pada level A, pengusaha-pengusaha muda dan kreatif. Apalagi YouTuber itu kan sekarang lebih banyak anak-anak muda. Kemudian sasaran wilayah ini kota. Kalau Pro 1 provinsi ini kota. Sapaan sahabat kreatif. Dan untuk lain-lain pola programa blog rasanya ini kita perlu ya umum saja. Untuk musik yang membedakan masing-masing program itu memang sajian musiknya. Kalau Pro 1 kami hadirkan lagu-lagu 20 tahun ke sana ke belakang. Jadi yang boleh diputar di program 1 itu adalah lagu-lagu yang rilis pada tahun 92 ke atas sampai ke sini. Boleh kami memutarkan lagu-lagu yang oldies, yang golden memories seperti itu, sepanjang dibuatkan blog tersendiri. Maka sekarang kami ada program Tembang Kenangan yang hadir setiap hari Minggu. Di situ ada beberapa komunitas Tembang Kenangan yang juga hadir menyanyi di dalamnya. Kemudian kalau untuk Pro 2 musiknya yang current, yang lebih up 5 tahun ke bawah, lebih terbaru. 5 tahun ke sana itu yang kami putar, boleh diputar di Pro 2. Untuk mulai tahun 2020 Pro 2 sesuai dengan pedoman itu malah kami ada kebijakan dari direksi kami untuk tanda kutip mengharamkan lagu Korea. Lagu Korea dulu sempat kami memutar lagu Korea dan membuat paket-paket program-program yang K-pop lagu Korea, mengakomodir arus lagu Korea yang membanjir dulu ya. Tapi oleh direksi kami rupanya ini menjadi perhatian setelah mendapat masukan dari berbagai kalangan, termasuk kami mengadakan FGD, diskusi dengan beberapa stakeholder, dengan MUI, dengan akademisi, mendapat masukan bahwa rupanya lagu-lagu Korea itu tidak saja juga dia membawa hiburan, juga ternyata dia membawa budaya Korea. Dan pasnya budaya yang dibawa itu rupanya juga budaya yang kurang baik, disinyalir LGBT dan sejenis itu rupanya dibawa juga oleh lagu-lagu Korea. Maka pada tahun 2020 RRI secara nasional menggariskan untuk mengharamkan, dalam tanda kutip mengharamkan, tidak memutar lagi lagu-lagu Korea di Pro 2. Padahal dulu lagu Korea ini menempati ranking yang paling tinggi, Pak. Begitu kami ikut arus untuk membuat program-program Korea, ratingnya selalu tinggi. Minatnya anak muda interaksi dengan anak-anak ini cukup besar. Tapi karena itu dari masukan-masukan dari berbagai pihak bahwa ternyata lagu-lagu Korea tidak saja sekedar menghibur, tapi juga membawa budaya yang dalam tanda kutip kurang bagus. Maka pada tahun 2020 kami harapkan lagu-lagu Korea di Pro 2. Itu program yang menyasar anak-anak muda. Kemudian ada juga kami mengelola program 4. Program 4 ini kami sebut sebagai ensiklopedia budaya ke Indonesia. Ini format tersendiri karena hanya ada di 30 satuan kerja di seluruh Indonesia. Pada tipe B, pada satker tipe B ini mempunyai program 4. Program 4 ini kenapa berbeda? Karena program 4 ini sesuai dengan pedoman memang dimaksudkan untuk menyasar pendengar-pendengar dengan pendengar khusus, dan sajian kemasannya dikemas dengan pendekatan kearifan lokal. Maka di sana
akan ditemui presenter membawakan dengan lagu-lagu dengan bawaan lokal, bahasa-bahasa pengantarnya lokal. Semacam di Pekanbaru, kami penyiar-penyiarnya dibawakan dengan bahasa Melayu. Panggilannya pun demikian, Cik, Puan, ya, Pak Cik dan Mak Cik, seperti itu. Ada beberapa program di program 4 yang menjadi unggulan kami seperti kedai KNI yang dikelola oleh KNI sendiri. Nah, untuk lagu-lagu di program 4 justru di sini kami mengharapkan dalam tanda kutip tidak ada lagu-lagu mancanegara. Di program 4 lagu-lagu mancanegara akan ditemui. Tentang Arab sekalipun tidak akan ditemui, karena tapi di sana bisa hadir yang keroncong, kemudian lagu-lagu lokal, lagu-lagu daerah, lagu-lagu Nusantara bisa hadir di dalamnya. Jadi itu Bapak Ibu, 3 program itu yang kami kelola untuk sesuai dengan arahan undang-undang untuk memberikan informasi pendidikan yang sehat bagi masyarakat. Dulu kami hadir dengan fasilitas yang terestrial. Kami hadir bisa didengarkan lewat fasilitas gelombang FM, AM, SW. Nah, mulai 2018 hampir semua satker tidak ditemukan lagi gelombang SW. Bahkan AM pun hanya ada beberapa satker yang menggunakannya, Bandung dan Semarang. Hampir rata-rata sudah siaran di frekuensi FM, frekuensi modulation yang lebih jernih, lebih clear, lebih loud penerimaannya. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, kami pun tak mau diam. Kami sekarang bertransformasi. Kami hadir juga melalui streaming. Maka mulai 2019 itu Bapak Ibu, kami sudah mengembangkan juga apa yang dinamakan dengan RRI Playgo. Setiap gadget bisa mendengarkan RRI dari seluruh Indonesia. Ketika Bapak Ibu mendownload RRI Playgo, ya ini RRI Playgo di Android, itu bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Bahkan dalam satu genggaman itu di RRI Playgo, sekarang kami pun akan mengembangkan aplikasi yang namanya live streaming RRI Net. RRI Net itu tonton yang Anda dengar. Jadi begitu di klik, jadi Bapak Ibu sudah bisa melihat tampilan penyiar yang siaran kali ini. Tapi memang kami tidak sebagus TVRI yang memang fokus ke visual. Kami hanya menampilkan penyiar yang siaran. Maka tak heran dalam sajian visualnya masih ditemukan penyiar yang menggunakan headphone, kemudian mic itu masih terlihat seperti alami sejatinya siaran radio. Selain itu, Bapak Ibu, selain melayani audio visual, kami juga mengembangkan untuk berita, kantor berita nasional. Sebenarnya induknya, embrionya ini rri.co.id. Jadi ini menampung seluruh laporan-laporan reporter yang dinaskahkan. Maka untuk jurnalistiknya radio di sini di rri.co.id. Di situ bisa ditemukan laporan-laporan yang sudah dibentuk naskah. Bapak Ibu ketika mendengarkan juga ingin mendengarkan laporan reporter juga bisa mendengarkan di sini. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sekarang kami sudah bertransformasi karena memang mau tak mau pesatnya teknologi ini juga membuat kita harus terus berinovasi dan mengembangkan diri untuk agar tidak ketinggalan dengan radio-radio lain. Mohon maaf kemarin karena memang
saya hanya mereka-reka, maka kebutuhan SDM yang sekarang di kami itu, kalau melihat dengan apa yang kami kerjakan sekarang, lebih kepada kami ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini bisa jadi masuk di dalamnya broadcast, kemudian ada jurnalistik juga. Sekarang kami butuhkan untuk menampung mengerjakan inovasi dalam berbagai teknologi. Kami juga butuh orang-orang yang ahli dalam teknik multimedia. Kemudian sekarang kecenderungannya promosi program itu tidak saja lewat audio talk, tapi harus terintegrasi dengan berbagai lini. Maka kami hadir lewat multi platform. Maka desain grafis pun nampaknya juga diperlukan untuk pekerja-pekerja di radio PRRI. Kemudian komputer jaringan ini menjadi umum karena komputer jaringan ini lebih kepada entah masuk ke sini atau apa untuk editing video, editing audio. Sekarang juga aplikasinya berkembang pesat. Kalau dulu hanya mengenal Adobe saja, sekarang sudah ada beberapa aplikasi yang juga bisa digunakan, termasuk player untuk menyajikan siaran kita. Kalau dulu hanya ada Zara, DJ Radio, sekarang sudah berkembang ke banyak aplikasi player, automasi player yang bisa dikembangkan. Maka kami butuh orang-orang yang berinovasi untuk hal itu. Marketing, kami butuh itu karena memang sekarang di RRI diberikan amanah juga untuk mencari penghasilan, walaupun nanti masuknya ke PNBP. Maka di RRI ada yang dinamakan salah satu bidang layanan dan pengembangan usaha yang khusus bergerak untuk mempromosikan, melayani, memasarkan produk-produk kami. Bahasa dan sastra sudah paling umum ya dibutuhkan itu. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami bagi, nanti barangkali tidak akan bisa berkembang. Tapi sedikit kami sampaikan Pak Badri bahwa memang benar perkembangan audiovisual sekarang sudah berkembang dengan pesat. Kalau sewaktu kami menghadirkan RRI Net tampilan video, tampilan visual untuk radio, sebenarnya waktu itu terjadi perdebatan karena dengan menampilkan visual produk audio itu rasanya menghukum pendengar, membatasi pendengar. Padahal sejatinya audio itu kan ya, radio itu kan sebenarnya biarkan pendengar, khalayak pendengar untuk membayangkan sendiri. Jadi radio itu sebagai theater of mind, bioskopnya pikiran. Biarkan mereka yang membayangkan. Ketika si penyiar menyapa mereka, biarkan pendengarnya yang membayangkan wajah si penyiar ini dengan karakter suaranya seperti itu. Jangan dibatasi dengan menghadirkan visual. Ketika kita menghadirkan visual, maka pendengar sudah bisa langsung melihat orangnya. Kalau dulu kan penyiar dengan, pasti Bapak Ibu pernah merasakan ya. Ketika penyiar hadir dengan suara yang khas, pasti pikiran pendengar itu akan kemana-mana. Begitu ketemu dengan penyiarnya, oh rupanya seperti ini penyiarnya. Barangkali seperti itu. Jadi dengan kehadiran RRI Net ini sebenarnya menghukum, membatasi, membingkai pendengar yang jadi tidak berruaya lagi alam pikirannya. Karena sejatinya radio itu adalah theater of mind. Barangkali itu Pak Badri yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita akan berdiskusi. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau kita sebenarnya ada 2 alumni. Jadi sebenarnya saya ingin ngajak juga karena ini forumnya FGD itu alumni untuk bercerita juga. Jadi satu pertama mungkin dari digital PR ya, kemudian nanti jurnalistik. Jadi ini dia yang owner Mitra Hotel Kanal. Jadi platform untuk digital PR, digital marketing itu yang kliennya itu hotel-hotel bukan baru. Jadi itu juga kita akan bagaimana pandangan terhadap perkembangan industri dari alumni. Mungkin Didi bisa bercerita di sini aja.